Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Herianti dengan NIM 16014200042. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan berbagai poin penting mengenai manajemen dan kepemimpinan untuk anak usia dini. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen, apa itu pendidikan, dan apa itu kepemimpinan, di sini saya akan memberikan poin-poin penting terlebih dahulu. Pada dasarnya, manajemen pendidikan dan kepemimpinan ini telah ada pada setiap lembaga pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana sih cara, kemudian fungsi, dan apa saja hal-hal yang harus diketahui seorang pemimpin dalam memanajemen lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini kita akan fokus ya kepada pendidikan anak usia dini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal hingga selesai nanti. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Anak Usia Dini, yaitu Bapak Amirul Mukminin SPD MKes. Dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang telah menonton video saya harap nanti kita dapat belajar bersama dan saling melengkapi satu sama lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ke poin yang pertama. Teman-teman harus diketahui ya, apa sih manajemen pendidikan itu? Nah, sebelumnya tadi aku telah menjelaskan di awal bahwa peran dan fungsinya akan menjadi sebuah komponen penting yang harus ada di dalam seorang pemimpin. Manajemen pendidikan sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Dan di sini manajemen pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengkaji secara kritis, kemudian bagaimana praktik manajemen yang ada di dalam pendidikan tersebut. Pada hakikatnya, pengembangan kinerja dan kreativitas memberikan hasil yang baik dalam bidang pendidikan. Karena di sini menurut beberapa tokoh atau ahli, ada yang menjelaskan bahwa manajemen pendidikan ini merupakan sebuah seni ataupun ilmu yang mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kenapa harus efektif dan efisien? Di sini telah diketahui bahwa di dalam sebuah pendidikan ada pengelolaan yang harus mencakupi segala bidang atau segala hal. Nah, sebuah pendidikan tersebut harus adanya kurikulum, sarana prasarana, kemudian ada bagaimana pembiayaannya, seperti itu. Nah, di sini penyesuaian sebuah manajemen pendidikan harus bersinkronisasi dengan masyarakat yang ada sekarang. Kemudian bagaimana penyesuaian globalisasi, kemudian pendidikannya, bagaimana memberikan perkembangan dalam dunianya. Dunianya itu yaitu dunia apa? Dunia pendidikan. Nah, di sini bahwa manajemen pendidikan yaitu tujuannya telah digarisbawahi ya. Artinya untuk memberikan bagaimana arah yang jelas dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Nah, di sini kita sebagai calon pendidik harus memiliki satu, perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada salah satunya lagi ada perencanaan, planning atau perencanaan, kemudian pengorganisasian, setelah itu ada pelaksanaan atau actuating, terus kemudian biasanya ada controlling atau pengawasan. Nah, 4 hal itu tadi harus ada di dalam sebuah pendidikan atau di dalam kepemimpinan. Tujuannya apa? Tujuannya
yang saya garis bawahi tadi untuk memberikan arah yang jelas bagaimana pendidikan yang efisien, efektif. Karena jika tidak begitu, maka sebuah pendidikan tidak akan sejalan dengan dibentuknya manajemen pendidikan yang jelas dulu, seperti itu. Kemudian bagaimana ruang lingkupnya? Nah, ruang lingkupnya yaitu ada kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, manajemen pendidik, kemudian ada tenaga pendidik, ada hubungan masyarakat, bahkan ada manajemen keuangannya. Nah, mengapa hal itu ada? Karena manajemen pendidikan ini menjadi suatu kesatuan yang harus berproses bersama, sehingga tidak adanya tumpang tindih antara manajemen pendidikan dengan sebuah lembaga gitu. Jadi lembaga dan manajemen harus saling berkolaborasi. Bagaimana caranya? Yaitu tadi ada 4 hal tadi yang harus diketahui menjadi seorang pemimpin di sebuah lembaga. Nah, manajemen pendidikan sendiri itu ada beberapa hal tadi ya, ada kurikulum, keuangan, peserta didik, hubungan masyarakat, terus sarana prasarana, dan tenaga pendidik maupun yang dan manajemen keuangan ataupun yang lainnya. Nah, hal itu jadi harus segera diketahui. Pada dasarnya, prinsip manajemen pendidikan harus memprioritaskan, mengkoordinasikan, bertanggung jawab, kemudian mengenal secara baik bagaimana sumber daya manusianya, kemudian relativitas atau nilai-nilai yang ada di dalam situ. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya dapat disimpulkan untuk menjadi seorang pendidik ataupun bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan di dalam sebuah lembaga anak usia dini, kita harus tahu dulu bagaimana arah manajemen pendidikan kita. Kita harus punya visi misi, kita harus punya perencanaan, harus punya pengorganisasian, harus punya pengawasan, dan harus punya bagaimana hal itu harus menjadi satu gitu. Ada 4 poin penting tadi yang harus disiapkan, maka kurang lebihnya saya hanya bisa menyampaikan itu. Silakan teman-teman bisa memberikan komentar ataupun ingin menjadikan sebuah referensi kembali. Saya sangat senang jika ada kritikan, saya dapat menerima. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.